Sawitra balining ring DJ Jamagenah mugi sami pada kena rahayu. Kita kerama Bali sering terperangah mekesiap ya. Disajikan berita-berita media sosial ataupun media-media yang lain terkait dengan bunuh diri. Bunuh diri menurut catatan yang kami terima, yang kami ketahui, itu memang menempati kita di Bali, Kerama Bali, menempati urutan pertama di Indonesia. Ini cukup mengejutkan kita semua. Kita biasanya mengetahui bahwa Bali sebagai pulau sorga itu, tapi kok kerama kita, penduduk di Bali, banyak yang merintis jalan ke neraka itu. Pulau sorga, tapi kita merintis jalan ke neraka. Ini sangat kontradiktif ini. Dan juga kita sesungguhnya Pulau Dewata, yang sesungguhnya kalau arti Pulau Dewata bagi yang awam mendengarnya itu ya pulau yang keramanya memang dekat dengan Tuhan, dengan dewa. Jadi cukup agamais. Tapi kita kok jauh menyimpang dari yang seharusnya. Apa sesungguhnya yang terjadi di Bali? Banyak hal atau ada beberapa hal yang sangat kontradiktif dengan pemahaman awam kita. Terkait dengan itulah, kita pada kesempatan ini mendapatkan narasumber yang luar biasa, yaitu Prof. Suryani gitu. Swastiastu, Prof. Swastiastu. Iya. Kinten Prof, niki kita terutama titiang di desa adat itu susah sekali menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi dengan fenomena yang kami sampaikan tadi ini jadi bunuh diri di Bali sangat tinggi, termasuk kami di Bangli juga mungkin paling tinggi. Baru-baru ini banyak sekali terjadi bunuh diri. Secara keilmuan dari Prof itu apa sesungguhnya yang tadi? Bagaimana Prof menjelaskan terhadap fenomena tersebut? Deres, Prof. Bunuh diri adalah tindakan terakhir yang selalu dipikirkan untuk mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjaga dirinya. Dan itu terjadi karena merasa dia sendirian, merasa kesepian, tidak ada orang yang bisa diajak bekerja sama, membantu dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya mengambil sikap lebih bagus saya mati. Dikira mati itu hanya sampai sekian, lupa bahwa sebelum kita ke sorga luar biasa, lebih mengerikan dari kehidupan kita di dunia ini. Dan itu tidak mereka ketahui. Sehingga setelah mereka meninggal, banyak roh-roh kebingungan karena takut, karena ngeri melihat situasi yang harus dihadapi. Dan keluarga tidak tahu bagaimana mengerikan kehidupan mereka yang sudah meninggal karena bunuh diri. Karena itu kita berharap jangan mengira bunuh diri adalah suatu penyelesaian untuk mengakhiri masalah yang kita hadapi. Hidup itu memang tantangan. Harusnya diajarkan makin ditentang, makin menantang. Itulah yang perlu ditanamkan pada anak-anak. Nah, karena itu saya minta jangan salahkan anak. Mari kita salahkan diri kita sendiri. Sebagai orang tua, apakah memang mempersiapkan akan mempunyai anak? Apa ini hanya sekedar karena hubungan seksual terjadi dan kemudian akhirnya terpaksa menikah dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang terjadi paling sering. Yang kedua yang menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri tinggi, orang tua tidak ada waktu untuk ngobrol sama anaknya waktu kecil, bercanda, memberikan cerita bagaimana bawang merah, bawang putih, bagaimana di sorga, bagaimana di neraka dan sebagainya. Tidak ada waktu. Karena orang tua hanya berpikir punya anak selesai, nanti ada yang mengurus pembantu dan sebagainya. Lupa generasi itu adalah generasi penerus kita. Nah, karena itu perlu penjelasan kembali, mulai dari awal kembali. Karena kita kehilangan arah sekarang. Mereka mau meniru apa yang ada di film,
apakah ada yang di kehidupan yang biasa atau kehidupan yang di awang-awang yang dibawa oleh tamu-tamu, membawa kehebatan mereka, dan tanpa kita sadar kita dibawa ke arah yang tidak nyaman. Nah, karena itu kami berharap orang Bali maukah terpanggil kembali demi leluhur kita merasa bahagia di dunia lain. Karena sampai sekarang beliau menangis, kenapa generasi kami begini, kenapa tidak ada bisa yang meneruskan, menjadikan Bali pulau yang bisa diandalkan untuk membangun sesuatu yang luar biasa. Jadi niki ada salah persepsi mungkin, dikira bunuh diri selesai masalah nyaman gitu. Padahal sesungguhnya seperti yang Prof sampaikan tadi, di alam sana tantangannya lebih berat. Lebih mengerikan lagi. Tidak ada yang menolong. Nah, hal inilah yang perlu kiranya kita ketahui bersama. Sawitra Balining, jangan dikira bunuh diri sudah akan menyelesaikan masalah. Hidup kita sesungguhnya bukan hidup di skala saja, di skala juga ada kehidupan, eksistensi kita juga akan ada di sana. Jangan kita mengambil jalan pintas untuk bunuh diri begitu. Barangkali seperti ini ke Prof. Bunuh diri ini sesungguhnya terjadi di tahapan umur-umur yang mana nih ke? Apakah itu adalah monopolinya generasi muda atau generasi tua atau seperti Nabi, Prof? Terus, Prof? Dari penelitian kami, di setiap generasi bisa terjadi. Apakah waktu kecil karena melihat itu tontonan, apakah itu menikmati kehidupan di tempat lain? Itu kan anak-anak senang mencoba. Karena melihat tontonan seperti itu, dia ingin mencoba. Tetapi kemudian setelah remaja, dia berpikir lagi, merasa untuk apa sih hidup di sini? Tidak ada gunanya, dan lain-lainnya. Banyak penyebab yang membuat orang bunuh diri. Tapi bukan berarti kita membiarkan mereka mengambil jalan pintas, karena itu suatu cara untuk tidak berani menghadapi tantangan. Yang perlu diajarkan, dimanapun kamu berada, baik di dunia ini maupun di sorga, sama tantangannya. Jangan mengira setelah di sorga kamu akan mendapatkan jalan yang bagus, belum tentu. Tergantung perbuatan kita. Nah, kalau bisa kita berikan sejak dini, sejak kecil, waktu kita punya anak, ada waktu orang tua bercerita, jangan sekedar melahirkan anak. Itu yang sekarang terjadi kan, anak diserahkan sama pembantu, diserahkan pada orang lain, cari duit. Kalau tidak saya cari duit, bagaimana membesarkan anak? Anak tidak perlu duit, anak perlu kasih sayang, perlu pelukan ibu bapak, perlu cerita, perlu diayomi waktu akan tidur dan sebagainya. Nah, karena itu kalau memang belum siap punya anak, janganlah dulu punya anak. Biar jangan lahir anak-anak yang tidak berkualitas, anak-anak yang memerlukan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Tapi kalau bisa kita melahirkan anak-anak yang hebat, yang bisa membangun Bali ini. Coba lihat Bali, siapa lagi yang ada di Bali? Orang Bali sedikit sekali, karena semua tidak mau punya anak. Apa dibiarkan Bali ini seperti ini nanti dimiliki oleh orang lain? Kasihan leluhur kita membangun Bali luar biasa, memberikan untuk anak keturunan, untuk tempat yang bisa nyaman, tetapi orang lain, suku lain dan bangsa lain yang akan datang ke sini. Karena itu dari siaran ini kami berharap, mari kita orang Bali terpanggil demi Bali, pertahankan Bali, demi untuk leluhur kita bahagia di surga. Terkait lagi dengan bunuh diri, secara keilmuan, apakah ini ada sifatnya secara genetis gitu, misalnya memang turunan ada gitu, sehingga timbul niatnya gitu, apa yang lain penyebab? Kalau kita terus mengatakan dari keturunan, semua orang akan takut. Tapi janganlah berpikir dari keturunan, tetapi karena stres, waktu kecil tidak diberikan pemahaman oleh orang tua bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana menghadapi tantangan, cuma dibiarkan begitu saja. Itu pengaruh dari orang tua sebenarnya. Waktu membuat, waktu membesarkannya, dan waktu kemudian melepaskannya. Dan ini perlu pemberian kembali pengetahuan pada orang-orang Bali. Jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah.
kami melihatnya etos kerja Kerama Bali itu mulai meningkat. Jadi kerja seolah-olah itu segala-galanya. Kemudian pemahaman tentang kerja itu juga terkadang kan memang bagi kami melihat berlebihan kadang-kadang. Sehingga mereka kalau tidak mencapai target yang mereka harapkan dalam pekerjaan mereka, mereka putus asa. Apa yang diistilahkan tadi depresi atau stres atau apalah gitu. Itu seperti Napi bisa kita jelaskan ke Prof. Kita bekerja tidak untuk diri. Kalau masih punya keluarga, harus ada waktu untuk keluarga. Kalau belum ada keluarga, silakan. Tapi kalau sudah punya keluarga, sudah suami istri, punya anak, ingat anak ini adalah generasi penerus. Dia memerlukan kasih sayang dari orang tua. Ada waktu orang tua memeluknya, bercerita sebelum tidur, atau memeluk sebelum tidur, dan sebagainya. Sekarang kan lebih banyak pembantu yang mengurus anak. Apakah anak kita hanya untuk pembantu atau untuk kita? Nah, karena itulah sebelum mempunyai anak, siapkan diri. Mampukah Anda tidur beberapa jam? Itu perlu dilatih. Bisa kok, bisa kita tidur 1, 2, 3 jam kalau sudah terbiasa, tidak masalah. Tidak selalu sesuai dengan ilmu kedokteran harus 8 sampai 10 jam. Kita melatih tidur sedikit, 1, 2, 3 jam, tetapi tetap segar, maka kita akan bisa mengambil kembali Bali ini. Tidak hanya untuk kerja, tetapi membangun keluarga bisa, bercerita dengan anak sebelum tidur juga bisa, dan lain-lainnya. Jadi kami berharap jangan seperti sekarang. Saya melihat orang tua mencari uang setengah mati, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan anaknya. Anaknya ingin mencari seorang bapak, seorang ibu, tapi tidak ketemu. Yang akhirnya yang ditemukan orang lain sebagai bapak dan ibunya. Apakah kita akan biarkan seperti ini? Dan saya berharap juga guru TK, guru SD, dan guru SMP sangat-sangat besar peranannya. Kalau bisa adakan waktu untuk bercerita sekitar 10-15 menit lah, untuk membangkitkan mereka sebagai orang Bali harus berani tampil beda. Kami berharap di tangan guru TK, SD, dan SMP itu membangun anak suka membaca, membandingkan dengan orang lain, dan bagaimana melihat bahwa orang lain yang hebat itu bukan karena dia hebat, tapi karena dia berjuang mendapatkan ilmu untuk bisa dia hebat. Jadi cerita tadi Bu, Profnya, cerita ternyata sangat besar perannya dalam pembentukan anak Nike. Ya, karena cerita itu melatih anak membayangkan. Dengan membayangkan, merasakan, dan dia akan mengembangkan kemampuan untuk berkreasi, melakukan sesuatu yang baru, dan sebagainya. Sekarang jarang kan orang tua bercerita pada bayinya, jangan mengira bayi itu tidak ngerti apa-apa. Dia punya roh, atma yang bisa memahami, mungkin logikanya belum, tapi tersimpan di otaknya cerita bapak ibunya, dan itu dia akan praktekkan tanpa dia sadar. Walaupun cerita itu diberikan di masa kecil. Ya, itu justru yang paling penting justru di masa kecil. Waktu menyusui, aduh kamu anak manis, sayang dielus, dia merasa nyaman, itu masuk di dalam memorinya. Kasih sayang ibu bapaknya dan bagaimana perlakuan mereka. Banyak orang tidak ngerti ini. Walaupun anak kecil itu belum mendengar dengan baik, belum bisa. Ya, dia kan punya roh, atma. Ya, Dia tahu segalanya, lebih tahu dari kita yang punya logika. Iya. Tetapi dia tahu, bisa membaca pikiran ibu bapaknya marah atau tidak, dia tahu. Tapi kita yang tidak tahu bagaimana anak itu. Kembali ke masalah bunuh diri, salah satu pemicu, salah satu penyebab yang diidentifikasi tadi kan masalah komunikasi yang kurang intensif, kurang berkualitas lah. Karena mereka merasa tidak nyaman. Tidak ada yang bisa dipercaya, yang merasa dilindungi, menyayangi, dan sebagainya. Itu yang sebenarnya modal. Tapi kalau kita kaitkan dengan arsitektur rumah Bali, Bu. Kalau dulu rumah-rumah Bali, mungkin sampai sekarang masih banyak, itu di Baledangin. Baledangin dianggap sebagai balai banyarnya rumah itu. Sehingga komunikasi secara intensif terjadi di rumah itu. Sekarang kan semuanya masuk kamar.
Ini barangkali emang Ya perlu tantangan. dilatihlah kembali, padahal budaya Bali luar biasa kan. Nggih. Dari bentuk rumah itu sudah ada tempat pauman, tempat Nggih. untuk ngobrol, untuk menggambal dan sebagainya. Semua rumah ada seperti itu. Nggih. Tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Nggih. Tapi bukan berarti tiap hari menggambal kan Iya, gitu. iya. Tetapi bisakah memanfaatkan apa yang sudah diberikan leluhur yang luar biasa ini kita gunakan pada saatnya yang perlu digunakan. Ya, dan kemudian seperti misalnya membanten, tidak harus setiap hari kan gitu. Tapi kalau ada waktu dan ada ini baru, supaya jangan merasa beban harus membandang ke sana ke sini keliling dewa nak perlu kelilingin, mereka tahu kok. Kalau tidak sanggup ya sudah. Tapi kalau ada waktu lakukan dengan ikhlas. Sebab yang melihat sekarang terpaksa atau orang canang terpaksa tidak akan disukai oleh beliau. Memang terpanggil untuk menyerahkan ya baru. Kalau tidak jangan, supaya jangan buang duit tapi tidak ada gunanya. Ya. Nah itu yang perlu dilatih. Kalau memang tidak punya uang, tidak ada bantuan, tidak apa-apa, cuma nyakupan begini aja diterima juga. Tidak selalu harus ada canang. Ya kalau semua punya uang. Ya kalau tidak punya, beli canang tidak bisa, beli bunga tidak bisa, masa kita tidak nyembah beliau? Ya dengan meditasi kah, dengan husuk kah, dengan apa bisa. Karena itu yang harapan orang Bali, jangan berpikir saya tidak punya uang untuk beli canang, tidak punya uang untuk beli apa-apa. Tidak selalu canang itu menjadi modal hati itu. Adakah keinginan untuk berbakti pada beliau? Yeah. Tapi kalau punya uang ya beli, tapi kalau tidak jangan. Yang penting menurut beliau ya keturunannya itu senang gitu. Tidak ribut dalam rumah, tidak miyagan dan sebagainya, itu sudah bahagia di sorga. Ya, kalau sudah berkelahi, saling pisau begitu, mereka malu. Tuh, coba lihat keturunanmu begitu. Ya. Dikira enak di sorga itu, mereka selalu diejek kalau keturunannya tidak bagus. Nah, mungkin tentu Bali kan memang ada dimensi skala, ada dimensi neskala. Bali ini semestinya tidak banyak kerama kita bunuh diri, semestinya dalam pengertian orang awam begitu. Tapi kenyataannya ada. Nah, dari pandangan secara neskalanya, Bu, ada yang kurang enggak? Aci kita atau Tidak gimana ada. kita? Bagaimana? Jangan berpikir ini hukuman. Kita tidak bisa menikmati apa yang diberikan oleh leluhur kita. Coba lihat Bali sekarang. Siapa yang memiliki Bali? Adakah orang Bali? Toko, mobil-mobil, hotel, siapa yang punya? Leluhur kita nangis di sorga. Kami sudah siapkan anak cucu untuk bisa bahagia di Pulau Bali. Tapi sekarang tidak ada yang dimiliki oleh orang Bali. Nah, kalau mendengarkan ini dan terpanggil sebagai orang Bali, mari kita berjuang. Bekerja keras untuk bisa merebut kembali milik leluhur kita, bukan milik orang lain. Ya, Nah, ini yang perlu ditanamkan pada teman-teman Bali. Kalau merasa sebagai orang Bali, merasa leluhur kita masih tetap memantau kita di surga, demi kebahagiaan mereka, mari kita berjuang. Bekerja keras, bukan merebut seperti itu, tapi dengan bekerja keras kita mampu bersaing, mengambil alih semua pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan untuk mengembalikan Bali. Bali adalah milik orang Bali. Motivasi yang luar biasa untuk kerama Bali mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik kita, domain kita, barangkali begitu, Prof. Ini masalah bunuh diri tentu tidak berdiri sendiri, harus semua menaruh perhatian, care dengan masalah itu, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah, termasuk MDA, Majelis Desa Adat. Nah, seperti Napi saran Prof terhadap lembaga-lembaga, termasuk kami di MDA, ada tak saran khusus untuk kami? Silakan, Prof. Saran kami, mari kita bekerja sama.
Kami punya grup di Narigraha, kebetulan diberikan oleh pemerintah pinjam hari Sabtu. Bisa datang ke sana, kita ajarkan meditasi untuk membangkitkan kembali spirit, sehingga dengan spirit kita dibangkitkan, digunakan, itu pun juga membentengi supaya kita jangan bunuh diri. Tidak ada motif apa-apa buat kami, tidak akan ditarik biaya, tetapi datang untuk kita, dan kalau sudah bisa melakukan, bisa disebarkan metode kami, meditasi relaksasi spirit Suryani itu digunakan sehingga Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini untuk berkomunikasi dengan diri, dengan Tuhan, dengan leluhur, sehingga tidak sampai kita mengambil jalan pintas untuk menjalani kehidupan yang diberikan oleh beliau di dunia ini. Di Narigraha. Ya, di Narigraha kami setiap hari diberi napi nih kan? setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Tanpa dipungut biaya. Oh, tanpa. Dari dulu kami tidak pernah mengut biaya. Kita banyak memerlukan waktu untuk mengajarkan mereka bagaimana menghadapi kehidupan yang rumit, tetapi sebenarnya tidak rumit karena kita merasa ketakutan lebih dulu dalam menghadapi kehidupan. Sawitra Balining, memang kita dibukakan pintu oleh beliau, ini kesempatan yang luar biasa untuk bisa berpartisipasi bagi yang memang ingin gitu, ingin untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang hidup dan kehidupan ini seperti apa. Jangan sampai kita nanti mentok gitu, pikiran kita mentok sehingga pada akhirnya akan mengambil jalan pintas bunuh diri begitu. Jangan berpikir kalau sudah bunuh diri, Anda sudah bebas dari beban. Justru kehidupan di luar kehidupan normal ini lebih mengerikan lagi. Jangan berpikir setelah kita bunuh diri di sana akan ada yang nyambut menyayangi. Tidak akan, lebih ngeri daripada hidup di sini. Dan saya sudah mengikuti itu. Kan tidak ada yang menolong, keluarga tidak ada. Nah, janganlah melakukan bunuh diri. Kalau ada mempunyai masalah, silakan datang ke Narigraha setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Kita bisa ngobrol sana tanpa dipungut biaya. Berharap kalau bisa guru TK, guru SD, guru SMP tolong diberikan pencerahan. Karena murid-murid itu masih mendengarkan guru-guru ini. Dengan guru-guru ini bercerita pada anak-anak, membuat anak-anak kita nanti setelah besar berani menghadapi tantangan. Kalau tidak, hancurlah masa depan Bali. Nggih, seperti ini ke Prof. Yeah. Jadi barangkali cukupkan sampai di sini terkait dengan fenomena bunuh diri di Bali. Demikian Sawitra Balining, suksma atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami sinap dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.